Halo Indobat, sahabat Indolai. Terletak di ujung Indonesia paling timur, pulau besar berbentuk kepala burung yang membentang ini secara geografis disebut New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, yakni Provinsi Papua, sementara bagian timur adalah Papua Nugini. Adapun pertanyaan yang hingga kini masih sering diajukan adalah mengenai bagaimana asal mulanya kedua wilayah tersebut sampai berpisah. Dilansir dari laman cnnindonesia.com, nama New Guinea pada pulau tersebut diberikan oleh seorang pelaut bernama Nico Ortiz de Retes pada tahun 1545. Alasan memilih nama tersebut karena ia menilai para penduduk di pulau itu memiliki kemiripan rupa dengan orang Afrika di pantai Guinea. Kemudian pada tahun 1884, wilayah bagian tenggara dari New Guinea diproklamasikan sebagai bagian dari wilayah kekuasaannya oleh kolonial dari Inggris di Port Moresby. Dan pada tahun yang sama, bendera Jerman berkibar di wilayah timur laut New Guinea. Tak tinggal diam, mengetahui dua peristiwa tersebut, pihak Belanda yang dibuat seperti kebakaran jenggot sontak mengambil tindakan secepat mungkin. Hal tersebut dikarenakan mereka tak ingin wilayah New Guinea bagian barat jatuh ke tangan bangsa Eropa lainnya. Kolonial Belanda lantas mengklaim wilayah pulau tersebut dari Raja Ampat hingga 141 derajat di bagian timur garis yang membentang antara timur kota Jayapura hingga ke wilayah Merauke sebagai daerah kekuasaan milik mereka. Inggris pun mengakui klaim Belanda tersebut pada tahun 1895, disusul dengan pihak Jerman yang ikut mengesahkan permintaan negara DAM itu. Dan garis batas internasional yang memisahkan Papua Nugini dan Provinsi Papua Indonesia tetap berlaku hingga sampai saat ini. Meski terpisah garis internasional, namun kedua wilayah tersebut rentan didera berbagai konflik yang menciptakan ketegangan hubungan antara Indonesia dan Papua Nugini. Adapun penyebab terpantiknya api dua negara ini terkait perbatasan wilayah. Papua Nugini menjadi tetangga yang paling dekat dengan Indonesia. Bahkan wilayah timur Indonesia atau Papua bergugus satu pulau dengan Papua Nugini. Perbatasan Republik Indonesia dengan Papua Nugini hanya dibatasi dengan gerbang besi yang dijaga puluhan personil tentara dari kedua belah pihak. Sebagai tetangga Indonesia, Papua Nugini telah menjalin banyak kerjasama, salah satunya kerjasama ekstradisi dan perdagangan. Namun, Papua Nugini juga sering bersikap nakal dan tidak memendingkan hubungan baik antar kedua negara. Nah, Indobat, berikut kenakalan Papua Nugini terhadap Indonesia. Papua Nugini membakar kapal nelayan Indonesia. Sebuah kapal nelayan milik warga Kabupaten Merauke dilaporkan dibakar oleh tentara Papua Nugini. 10 nelayan yang berada di kapal itu dipaksa keluar dan berenang di laut lepas. Berdasarkan informasi dari antara para nelayan itu, Sulityo mengatakan 10 orang nelayan yang berenang dan 5 diantaranya hilang. 5 nelayan itu kemungkinan tenggelam katanya, dan beredar informasi bahwa kapal mereka dibakar oleh oknum tentara negara tetangga. Pelanggaran perbatasan. Pada bulan November tahun 2011 lalu, Radar Komando Pertahanan Udara Nasional mencium ada pesawat asing melintas di sekitar Balikpapan. 2 pesawat Sukhoi TNI Angkatan Udara segera terbang memburu mangsa mereka. Ternyata sebuah pesawat P2 ANW Dassault Falcon 900 EX bercat putih dengan logo merah itu terbang tanpa izin. Sukhoi segera memepet pesawat tersebut. Ternyata pesawat itu ditumpangi oleh Wakil Perdana Menteri Papua Nugini Belden Nama. Pesawat tempur itu menguntit tumpangan VIP tersebut selama 37 menit
Namun akhirnya, atas perintah Radar Komando Pertahanan Udara Nasional, pesawat itu dibiarkan dan tidak ditembak jatuh. Buntutnya, hubungan Indonesia dan Papua Nugini sempat tegang. Perdana Menteri Papua Nugini Peter O'Neill mengancam mengusir Duta Besar Republik Indonesia Andreas Sitepu dari Port Moresby. Pesawat tersebut tidak mengantongi izin dari Indonesia. Mereka ternyata memakai izin pesawat Global Express milik India. Berbelit soal Joko Chandra, Kejaksaan Agung pernah mengirimkan surat resmi kepada pemerintah Papua Nugini terkait pemulangan buronan Joko Chandra. Namun, surat itu pernah tidak direspon oleh negara yang berada di wilayah timur Indonesia itu. Nanti kalau dalam waktu dekat tidak ada balasan dari Papua Nugini, nanti kami akan komunikasikan lagi melalui surat secara resmi. Begitulah kata Wakil Jaksa Agung Darmono kala itu. Keyakinan Darmono untuk memulangkan Joko Chandra ke Indonesia semakin menipis karena hingga kini belum ada etikat baik yang ditunjukkan Papua Nugini. Iya, kami berupaya semaksimal mungkin. Mudah-mudahan di Papua Nugini sana segera memutuskan bahwa Joko Chandra bisa diekstradisi. Dan akhirnya, kalau memang perlu dijemput, ya akan kami jemput, ujar Darmono. Bahkan telah mengirimkan surat mutual legal assistance kepada otoritas Papua Nugini terkait rencana ekstradisi buronan itu. Namun, surat itu belum juga dibalas. Pemerintah berharap hubungan bilateral yang terjalin antara Indonesia dengan Papua Nugini dapat menjadi pertimbangan ekstradisi Joko Chandra karena Indonesia tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan negara yang berada di kawasan timur itu. Kita harus ingat, Papua Nugini sebagai negara berdaulat dan mereka punya sistem hukum. Kita lihat saja bagaimana kelanjutannya, kata Amir Syamsuddin kala itu.